Halo, salam jumpa kembali. Kalian tetap semangat ya. Kita akan belajar lagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya. Nah, kita mulai dari segitiga sama sisi. Nih, kita mulai dari segitiga sama sisi. Semua sisinya sama panjang ini, ya, misalkan panjangnya adalah A. Nah, segitiga sama sisi mempunyai sudut yang sama besar, masing-masing adalah 60 derajat. Ya, kalau dijumlahkan sudut-sudutnya suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, segitiga ini akan saya bagi dua. Jadi dua segitiga yang kongruen. Nih. Nah, sehingga kita dapatkan segitiga yang kiri dan yang kanan ini adalah kongruen, sama besar, sama bentuk, sama ukuran ya. Nah, saya ambil salah satu saja yang kiri ya. Nah, ini. Nah, sehingga sudut ini menjadi 30 derajat ya, karena kita bagi dua tadi ya. Ini panjangnya adalah setengah A. Tadi kan panjangnya A, kalau dibagi dua jadi setengah A. Nah, lalu berapakah panjang ini? Tingginya saya namai T. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras ya untuk mencari T ini. T sama dengan A kuadrat dikurangi setengah A dikuadratkan lalu diakar ini ya. A kuadrat dikurangi setengah A dikuadratkan lalu diakar. Oke. Nah, A kuadrat dikurangi ini setengah A dikuadratkan menjadi 1/4 A kuadrat. Jadi 1/4 A kuadrat ya. Nah, ini kan kalau tidak ditulis artinya 1. 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. 3/4 A kuadrat. Akar 3/4 A kuadrat. A kuadrat diakarkan jadi A. 4 diakarkan jadi 2. Ya, 4 diakar itu kan 2. Tapi karena 4 di bawah ya di bawah. Ya, jadi 1/2. Nah, 3 nggak usah diakarkan ya, karena hasilnya tidak bulat ya. Nah, jadi T sama dengan setengah A akar 3. Kita cantumkan di sini. T sama dengan setengah A akar 3. Nah, sekarang kita tahu segitiga siku-siku ini panjang sisi-sisinya adalah setengah A dan setengah A akar 3. Ini adalah sudut 60 derajat dan ini adalah sudut 30 derajat. Ini adalah sudut siku-siku, berarti di sini bertindak sebagai sisi miring gitu ya. Pada segitiga siku-siku ya. Ini hanya sebagai istilah. Padahal yang benar istilahnya adalah hipotenusa. Nah, kita akan mencari ini. Ya, kita akan cari sin 60, cos 60 derajat, tangen 60 derajat, sinus 30 derajat, cosinus 30 derajat, dan tangen 30 derajat. Kita mulai dengan sudut 60 derajat dulu ini. Ya, karena yang kita pakai sudut 60 derajat, berarti ini berlaku sebagai depan, ini depan, lalu ini samping. Oke. Nah, sinus dulu, sinus 60 derajat, sin demi depan bagi miring, setengah A akar 3 dibagi A.
Berarti A-nya dicoret di sini sama dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat. Ini cos 60 derajat. Cos sami. Sami. Berarti sama dengan setengah A dibagi A sama dengan setengah. Oke ya. Tan 60 derajat. Ini tan desa. Tan desa. Berarti setengah A akar 3 dibagi setengah A sama dengan akar 3. Ini dicoret setengah A-nya. Oke. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita cari untuk sudut yang 30 derajat. Nah, sudut 30 derajat ini, maka ini bertindak sebagai depan, lalu ini sebagai samping, ya. Nah, sin demi 30 derajat, sin 30 derajat demi, jadi sama dengan setengah A dibagi A sama dengan setengah, ya. Lalu kosinus 30 derajat cos sami, ya, berarti setengah A akar 3 dibagi A sama dengan setengah akar 3. Oke ya, tangen 30 derajat, tan desa, berarti berapa? Setengah A dibagi setengah A akar 3 sama dengan apa? Ini setengah A-nya dicoret, berarti tinggal 1 per akar 3. Kalian hanya sampai di sini 1 per akar 3 boleh saja. Tetapi kalau mau diubah menjadi bentuk lain, silahkan dikalikan dengan akar 3 per akar 3 sehingga menjadi sepertiga akar 3. Oke ya, jadi kita sudah mendapatkan sin cos tan untuk sudut 60 derajat dan 30 derajat, ya. Oke, paham ya? Nanti bisa diulang lagi, ya. Kalian ulang-ulang sampai paham, ya. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa mencari sendiri. Ini caranya dimulai dari segitiga sama sisi tadi, ya. Oke, nah kita lanjutkan dengan ya, segitiga yang lain, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Ini segitiga siku-siku sama kaki. Berarti sudut-sudut di kaki-kaki sudutnya ini sama. Ya, kaki-kaki. Nih, bagian sini dan ini sama, yaitu masing-masing 45 derajat. Ya, nah karena ini siku-siku, ini bertindak sebagai sisi miring ini di sini. Ini sisi miring atau hipotenusa, ya. Berapakah panjangnya? Kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu panjangnya adalah A kuadrat ditambah A kuadrat di akar. Jadi akar 2A kuadrat. A kuadrat diakarkan adalah A, 2-nya tinggal saja, ya. Berarti panjang ini adalah A akar 2. Nah, sekarang kita akan hitung sin, cos, dan tangen untuk 45 derajat, ya. Sekarang kita mulai sinus 45 derajat, boleh pakai sudut ini, boleh pakai sudut yang bawah, ya, boleh pakai sudut yang bawah. Kita pakai yang bawah saja, nanti hasilnya sama saja, ya. Sin demi d-nya ini, mi-nya ini. Oke, berarti sin 45 derajat adalah A dibagi A akar 2. Kalian boleh sampai sini, boleh diubah bentuknya, ya, menjadi setengah akar 2. Oke, kalikan ini, yang ini dikalikan akar 2 per akar 2, jadi setengah akar 2. Oke ya, lalu kosinus 45 derajat, kosami, ya, kosami berarti sama dengan A dibagi A akar 2 sama dengan setengah 1 per akar 2 atau setengah akar 2, sama ini nilainya, ya. Oke, jadi sinus 45 derajat dan kosinus 45 derajat itu sama, ya. Oke, sekarang tangen 45 derajat, tan desa, berarti sama dengan A per A. A per A sama dengan 1. Oke ya. Nah, kita sudah mendapatkan
nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Ya. Nah, kita mulai dengan yang lain lagi. Sudut istimewa yang bagaimana? Nah, kita mulai dengan segitiga ABC siku-siku ini. Ya, siku-sikunya di B. Ini sudut alfa. Nah, sinus alfa itu sama dengan sin demi BC per AC ini. BC per AC. Lalu kosinus alfa berarti AB per AC. Gitu ya. Nah, kalau sudut alfa ini diperbesar sampai 90 derajat, maka kita lihat prosesnya segitiga ini ya. Nih. Nah, segitiganya makin lama sudut alfanya makin besar sampai apa? Sudutnya ini 90 derajat. Nah, kita amati ini ya. Nah, semakin alfanya semakin besar, maka BC dan AC ini ya, BC dan AC. Lalu yang ini, yang 90 derajat, BC dan AC-nya itu sama panjang. Ya, ketika alfanya, ini alfanya 90 derajat, maka BC dan AC akan sama panjang. Oke, BC dan AC akan sama panjang, sedangkan panjang AB itu makin pendek. AB-nya menjadi 0. AB-nya. Jadi BC dan AC sama, AB-nya sama dengan 0. Jadi sinus 90 derajat kan BC per AC karena sama berarti sama dengan 1. Dan kosinus 90 derajat kan AB per AC berarti 0 per AC ya 0. 0 per berapapun nilainya 0. Gitu ya. Oke, paham? Nah, jika sudut alfa diperkecil, ini diperkecil, alfanya diperkecil nih, maka kita lihat BC-nya, ini tadi alfanya makin kecil, berarti BC-nya makin pendek. Nah, setelah 0 derajat, alfanya 0 derajat, maka BC-nya jadi 0. BC jadi 0. Ya, BC-nya 0. Tetapi AB dan AC sama. Itu ya, AB dan AC sama. Nah, kembali ke sini. Ya, berarti sinus 0 derajat, sinus itu kan BC per AC, BC-nya 0 berarti 0. Kosinus 0 derajat, kosinus itu AB per AC, karena sama berarti 1. Oke ya. Jadi kita sudah dapatkan lagi sudut istimewa, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Oke ya, paham. Nah, untuk ini kita hanya baru tahu nilai sinus dan kosinus untuk 90 derajat dan 0 derajat. Lalu bagaimana menentukan nilai tangennya? Nah, kita ikuti ya. Nah, kita kembali ke awal video yang lalu ya. Sin demi, kosami, tandesa. Sin A sama dengan BC per AC ya, depan bagi miring. Cos itu samping bagi miring, AB per AC gitu ya. Nah, tangen sama dengan BC per AB, depan bagi samping. Nah, kita tulis lagi untuk tangen A. Nah, BC per AB. Kalau BC per AB, artinya BC dibagi AB. Nah, BC ini dibagi dengan 2, maka AB dibagi dengan 2. Tidak mengubah nilainya. Kalau BC dibagi dengan 4, AB juga harus dibagi dengan 4 supaya tidak mengubah nilainya ya. Jadi, pembagi untuk atas dan bawah harus sama. Nih. Nah, misalkan BC dibagi dengan AC, AB juga harus dibagi dengan AC. Nah, kita tahu BC per AC itu adalah sinus A. Ya, AB per AC sama dengan kosinus A. Gitu kan? Nah, jadi tangen A sama dengan sinus A dibagi cos A. Atau
Tangen A sama dengan sin A per cos A. Itu ya. Nah, ada yang pakai istilah supaya lebih mudah menghafal. Jadi tangen A sama dengan sin A diper cos A. Itu ya. Hafal kan? Nah, yang penting kalian tahu maksudnya. Tangen A itu adalah sinus A dibagi kosinus A. Jadi kalau tangen 60 derajat sama dengan sinus 60 derajat dibagi kosinus 60 derajat. Demikian juga untuk sudut yang lain. Yang penting tangen misalnya tangen 15 derajat ya sama dengan sinus 15 derajat dibagi kosinus 15 derajat. Oke. Paham ya? Jadi kita bisa mencari nilai tangen dengan cara membagi sinus A dibagi dengan kosinusnya. Nilai kosinusnya. Ya. Jadi tangen itu bisa dicari dengan nilai sin dibagi nilai cos. Oke ya? Ya. Nah, sekarang kita gambarkan tabelnya. Kita sajikan tabelnya tadi yang sudah kita temukan. Ini alfa, sudut istimewanya yang sudah kita peroleh tadi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gitu ya. Nah, sinus 0 derajat 0, sinus 30 derajat setengah, sinus 45 derajat setengah akar 2, sinus 60 derajat setengah akar 3, sinus 90 derajat 1. Kita isikan saja yang tadi ya. Kosinus 0 derajat itu 1, kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat tadi sama dengan nilai sinnya setengah akar 2 ya. Kosinus 60 derajat sama dengan setengah, kosinus 90 derajat sama dengan 0. Gitu ya. Lalu nilai tangen bisa kita pilih dari sinus dibagi cos. Tangen 0 derajat berarti 0 dibagi 1 ya 0. Tangen 30 derajat sama dengan setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya bisa dicoret sehingga menjadi 1 per akar 3 tadi ya. Boleh kalian 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3 ini. Ya, kalian boleh 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3. Nah, tangen 45 derajat yaitu ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Berarti karena ini sama ya 1 ya. Oke. Tangen 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya dicoret tinggal akar 3. Tangen 90 derajat 1 dibagi 0. Tidak ada pembagi 0. Berarti tangen 90 derajat itu tidak ada. Oke. Paham ya? Bisa menghafalkan ini? Bisa? Nah, untuk mempermudah menghafal begini caranya. Kita pakai kaidah tangan kiri. Ya, ini telapak tangan kalian terbuka. Coba terbuka. Ya, telapak tangan kiri terbuka. Nah, kemudian kita urutkan ini sudut istimewanya. Mulai dari jempol. Ibu jari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Nah, kita pahami pokoknya kalau jempol 0 derajat makin ke sana 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jangan lupa itu ya. Kaidah tangan kiri. Ya, kita buka telapaknya, telapak. Nah, ini kita hitung sin. Sin 0 derajat. Ya. Sin 30 derajat, sin 45 derajat, sin 60 derajat, sin 90 derajat. Nah, kita pakai pola ini. Nih. Ya. Kita urutkan. Semuanya pakai setengah. Semuanya pakai setengah. Lalu ini akar urut. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4.
Paham ya? Jadi semuanya pakai setengah. Semuanya pakai setengah. Dikalikan akar mulai ya. 0, 1, 2, 3, 4. Paham? Oke. Jadi yang di dalam tanda akar ini mulai dari 0 sampai 4 ya. Nah, kemudian kita hitung akar 0 itu berapa? Akar 0 itu kan 0. Setengah kali 0 ya 0. Itu kan? Akar 1 itu berapa? 1 kali setengah, setengah. Oke? Akar 2 nggak usah. Akar 3 nggak usah. Ya. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti 2 kali setengah sama dengan 1. Nah, sekarang kita peroleh sehingga kita bisa baca ini. Oke? Gampang kan? Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1. Oke? Paham ya? Gampang kan? Jadi kalau andai kata lupa, yang penting kalian tidak lupa sudut istimewa ini, yang jempol ini mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Lalu ini semua nanti dikasih setengah semua. Kemudian ya di dalam akar itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nih. Lalu dihitung. Oke ya, paham ya? Nah, lalu untuk kosinus ini kan baru sinus. Kalau kosinus, kalian tinggal balik. Kalau ini kan telapak tangan terbuka, ya. Nah, telapak tangan bagian dalam terbuka. Nah, sekarang dibalik telapak tangannya. Telapak tangannya dibalik. Ingat, tadi jempol kan 0 derajat. Jempol kan 0 derajat. Ya kita mulai dari 0 derajat ke sana. Oke? 0 derajat ke sana. Ya. Ini untuk kosinus. Ya. Nah, sama seperti tadi. Kita mulai dari atas. Kita mulai dari atas. Jadi yang diubah hanya telapak tangannya dibalik lalu sehingga 0 derajatnya di jempol di bawah, yang lain tetap nih semuanya pakai setengah. Yang di dalam tanda akar itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Paham ya? Jadi kalau tadi kan 0-nya di sini, 0 derajatnya karena telapak tangan di bagian dalam di atas. Nah, sekarang yang telapak tangannya dibalik, ya berarti 0-nya sekarang di sini, yang lain tetap. Lalu kita hitung sama seperti tadi. Oke, paham? Ini 0, setengah, 1. Ya, sehingga kita peroleh cos 90 derajat itu 0, cos 60 derajat itu setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 0 derajat adalah 1. Oke ya, paham ya? Jadi mudah kan menghafalkannya? Lah, nanti untuk tangen gimana? Untuk tangen kalau kalian sudah bisa menentukan sinus dan kosinus, ya tinggal tangen sama dengan sinus dibagi kosinus. Ya. Oke. Caranya sama seperti tadi pembagiannya ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, contoh soal yang pertama ya, supaya kalian lebih paham. Ini. Pada segitiga ABC diketahui sudut A siku AB sama dengan 9 cm dan besar sudut C 30 derajat. Tentukan panjang BC dan AC. Kita gambar dulu ya. Jangan pelit. Kita gambar dulu ini. Sudut C 30 derajat, AB 9 cm.
Sudut A-nya siku-siku nih. Sudut A siku-siku. Ya, kita menggambar sesuai ketentuan di sini. Jangan menggambar asal, ya. Paham? Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Oke? Nah, kita akan mencari panjang BC. Panjang BC ini yang kita cari. Yang kita cari BC. Ya kan? Nah, kita sudah tahu sudut. Lalu sisi di depannya. Berarti sudut sisi di depannya yang sudah kita tahu. Berarti kita harus melibatkan depan. Dan yang dicari yang miring. Demi. Berarti pakai sinus. Oke? Demi. Yang dicari kan miring. Yang sudah diketahui kan depannya. Demi. Berarti sin demi. Ya kan? Kita pakai sinus. Sinus 30. Ya. Sinus C sama dengan demi AB per BC. Sin 30 sama dengan 9 per BC. BC kan belum tahu. BC belum tahu. Nah, kita tahu sinus 30 itu kan setengah. Ya kan? Sinus 30 itu kan setengah. Ya. Berarti setengah sama dengan 9 per BC. 9 per BC. Berarti BC adalah 18 derajat. Oke ya. BC sama dengan 19 derajat. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah mencari panjang AC. Ya, panjang AC mau pakai Pitagoras silahkan. Tapi kalau mau pakai kosinus silahkan. Kosinus C sama dengan AC per BC. AC per BC. Kosinus 30 sama dengan AC per 18. Ini kan sudah tahu 18 tadi. Ya, BC-nya 18 ini. BC-nya 18. Berarti kosinus 30 tadi kan setengah akar 3. Kosinus 30 kan setengah akar 3. Sama dengan AC per 18. AC per 18. Berarti AC sama dengan 18 dikalikan ke sana. 18 kali setengah kan 9. Berarti AC sama dengan 9 akar 3 cm. Oke, paham? Boleh pakai ini, boleh pakai Pitagoras. Mana yang menurut kalian lebih mudah, silahkan saja. Ya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini contoh kedua. Seorang anak berdiri pada jarak 5 meter dari sebuah tiang bendera. Ia melihat ujung atas tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak mata anak itu ke tanah 1,6 meter, maka berapakah tinggi tiang bendera? Kita gambar ya. Kita gambar dulu. Nih, kita gambar. Nah, ini anaknya. Anaknya berdiri dari tiang bendera, jaraknya 5 meter. Jadi anak ini berdiri 5 meter dari tiang bendera ini. 5 meter dari tiang bendera. Ini anak. Nah, tinggi mata, anggap aja ini tinggi mata. Matanya di sini adalah 1,6 meter. Lalu dia melihat dengan sudut elevasi ke atas, artinya ke atas, yaitu ke ujung tiang bendera ini, sudut elevasinya 60 derajat. Oke? Yang ditanyakan, berapakah panjang tiang bendera ini? Gitu kan? Nah, sekarang kita analisa. Kalau di sini 1,6, ini 1,6 meter, berarti ini panjangnya juga 1,6 meter dari sini. Oke, paham? Kalian lihat ya, ini juga 1,6. Berarti dari sini sampai ujung tiang bendera, dari sini sampai ujung tiang bendera, itu panjangnya adalah T dikurangi 1,6. Oke ya.
Itu ya. Nah, berarti sekarang kita ini, panjang ini. T dikurangi 1,6 ya. Nah, karena ini depan sudut ini, depan, lalu ini yang diketahui 5 meter ini samping, berarti pakai desa, maka pakai tangen. Oke, maka pakai tangen. Tangen 60 derajat, tangen 60 derajat itu sama dengan ini saja, yaitu T dikurangi 1,6 per 5 tan desa. Kalau ini 5 kan ini juga 5. Tan desa. Tan 60 derajat sama dengan desa, yaitu T dikurangi 1,6 per 5. Tan 60 itu berapa? Lihat tabel lagi nanti ya, kalau belum hafal, yaitu akar 3. Akar 3 sama dengan T dikurangi 1,6 per 5. Maka ini bisa dikalikan ini. Ini kali ini kan 5 akar 3. Berarti T 5 akar 3 sama dengan T dikurangi 1,6 kan. Artinya T sama dengan 1,6 dipindah ke sana. Ini kan min. Pindah ke sana kan jadi 1,6 ditambah 5 akar 3. Jadi panjang T ini itu adalah 1,6 ditambah 5 akar 3 meter. Nggak usah dicari, biarkan seperti ini. Ya, akar 3 berapa nggak usah dicari, tetap aja akar 3. Nggak usah dijadikan 1, sekian, nggak usah. Ya, paham ya? Jadi jangan pelit menggambar, kalian gambar sesuai keterangan di soal, kemudian kalian analisa satu persatu. Saya pakai sin, cos atau tangen, lihat yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahui ini kan sudah sudutnya, lalu yang ditanyakan kan ini, berarti ini sudut, ini depan. Yang diketahui ini 5 meter kan ini samping. Desa berarti pakai tangen. Kalau desa berarti pakai tangen. Oke, paham ya? Nah, berikutnya. Contoh ketiga. Tentukan X dan T pada gambar berikut. Ini gambar. Ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ACD, ini segitiga siku-siku yang besar, ini 30 derajat, dan segitiga siku-siku yang kecil, ini BCD. Nah, kita pakai kedua segitiga siku-siku ini. Pertama kita pakai dulu segitiga BCD. Ya, segitiga BCD. Ini BCD. Yang diketahui sudut ini, yang ditanyakan T, ya kan? Ya, dan X ini berarti ini depan dan samping, maka kita pakai tangen. Nih, kita pakai tangen. Tangen 60 sama dengan T per X. Tangen 60 sama dengan T per X. Tangen 60 itu kan akar 3. Akar 3 ya tetap, ya, nggak usah dijadikan 1, berapa. Berarti akar 3 sama dengan T per X. Maka X dengan akar 3 bisa dikalikan, sehingga sama dengan T. Ini dikalikan, X akar 3 sama dengan T, atau T sama dengan X akar 3. Oke, paham? Kita baru pakai segitiga yang kecil ini dulu. Nah, kita pakai segitiga yang kedua, ACD. Ini ACD. Ini siku-siku. Ini 30 derajat. Ya, yang sana ini depan. Lalu sampingnya itu AC ini. AC ini panjangnya 6 ditambah X. Ya, 6 ditambah X. Itu ya. Berarti ini depan, ini samping, berarti pakai tangen. Tangen 30 derajat sama dengan T per 6 ditambah X. Nih,
Tangin 30 sama dengan T dibagi 6 tambah X atau X tambah 6. Sama saja, ya. Tangin 30 adalah 1 per akar 3. Ya kan? Kalian boleh 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Terserah kalian. Mana yang lebih mudah. Kalau seperti ini berarti kita bisa kali silang. 1 dikalikan X tambah 6. T dikalikan akar 3, ya kan? Atau T sama dengan T dikalikan ini kan, berarti T sama dengan 1 kali X tambah 6, X tambah 6 dibagi akar 3. Ini kali ini kali ini. T kali ini sama dengan X tambah 3, berarti T sama dengan X tambah 6 per akar 3. Oke ya, saya ulang. T dikalikan akar 3, 1 dikalikan X tambah 6. Ya, berarti T akar 3 sama dengan X tambah 6. Artinya T sama dengan X tambah 6 akar 3. Nah, T ini dan T ini itu sama. Ini adalah sama-sama menunjuk pada T ini. Berarti kesimpulannya adalah X akar 3 sama dengan X per tambah 6 per akar 3. Itu ya. Nih, jadi X akar 3 sama dengan ini. X ditambah 6 per akar 3. Nah, ini kan dikalikan. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali X, 3X. 3X sama dengan X tambah 6. Karena yang dicari X, maka X-nya ke sana. Ya, menjadi 2X. 3X dikurangi X kan 2X. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya 3. Lalu T-nya berapa? Nah, T-nya lihat di sini. T sama dengan X akar 3. Karena X-nya sudah tahu 3. Berarti T sama dengan 3 akar 3. Jadi kita sudah bisa menemukan X dan T. Nih, X-nya 3 meter. T-nya 3 akar 3. Biarkan tetap akar 3. Ya, nggak usah dijadikan berapa 1, sekian, nggak usah, ya. Paham? Nah, kalau masih ragu, silahkan diulangi lagi sampai kalian betul-betul mengerti. Oke ya, selamat belajar. Kalian pasti bisa.